dikasihi Tuhan, puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat Itu Nyata di dalam wadah Gereja GB Rayo 8 Samarinda. Kami akan melakukan satu pelayanan misi dan kasih, dan ini adalah pelayanan misi dan kasih bantuan yang keempat. Dan puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kami bisa melakukan pelayanan misi edisi yang keempat. Dan kali ini kita akan memprioritaskan khusus para gembala, khusus para pendeta, yaitu ada di dua desa, yaitu desa Ici Kenanga dan desa Lawe-Lawe. Dan cukup jauh saudaraku perjalanannya, karena kami akan menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam. Wow. Dan Anda bisa melihat bagaimana kami membawa bantuan untuk khusus para pendeta-pendeta yang ada di desa. Dan tidak cukup satu mobil, dan ini juga ada 2 mobil. Puji Tuhan saudaraku. Dan saya bersyukur, saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam taburan, saya percaya apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Itulah sebabnya jangan pernah untuk berhenti berbuat baik. Di situasi-situasi saat ini bukanlah waktunya kita berhemat harta saudaraku, tetapi kita yang mempunyai harta berlebih, mari kita saling berbagi dengan yang berkekurangan. Apalagi mereka yang mengalami musibah maupun masalah. Saya percaya saudaraku, Tuhan pasti selalu membukakan berkat-berkat bagi kita. Dengar saudaraku, tidak akan pernah berhenti, tidak akan berkekurangan bagi mereka yang setia mengasihi Tuhan. Saya Peserapius akan lanjut perjalanan, ikuti bersama-sama dengan kami, dan saya bersama dengan Pak Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sudah masuk ke daerah desa Ici Kenanga. Saudaraku, jalannya rusak dari sepanjang jalan, dari jalan utama sampai masuk ke dalam, jalannya rusak, jalan belum diaspal. Biasa wilayah Ici Kenanga, bahwa semua kita bisa aspal jalan. Jalan masih banyak keras, tetap semangat. Sekarang kita udah sampai ke desa Ici Kenanga. Luar biasa, Anda bisa melihat jalan dari jalan utama sampai masuk ke dalam, rusak parah. Kalau lebih 30 menit kita menempuh jalan seperti ini. Luar biasa. Semangat tidak pernah berkurang, dan tetap semangat kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terus ikuti perjalanan kami ya. Shalom saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bersama saya Peserapius Rupan dalam program Last Minute Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat Itu Nyata. Dan kami sudah berada di daerah desa Ici Kenanga. Dan daerah ini sangat dekat dengan titik nol. Bagaimana daerah ini sangat dekat dengan ibu kota negara Republik Indonesia yang baru saja kita dengar dari Presiden Jokowi. Dan saya bersyukur di kiri kanan saya ada Ibu Pendeta Yosua, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Joni Rande selaku dari tim gugus COVID-19 untuk wilayah Ici Kenangan. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, sebulan yang lalu kita mendengar ada satu kejadian yang sangat memukul bagi keluarga Ibu Pendeta Yosua. Bagaimana Bapak Gembala sudah dipanggil Tuhan, karena sebulan yang lalu Bapak Pendeta Yosua meninggal yang sebelumnya oleh karena sakit komplikasi. Tetapi setelah dibawa ke rumah sakit dan dites swab, ternyata hasilnya adalah negatif. Dan pada akhirnya masuklah dalam satu ruangan, dan tiba-tiba tercampurlah dengan pasien yang kena COVID-19. Dan pada akhirnya beliau dipanggil oleh Tuhan, dan kita sangat sedih sekali saudaraku. Karena apa? Karena Ibu Pendeta Yosua dari awal mulanya Bapak Pendeta Yosua masuk ke rumah sakit, masuk ke ruangan, belum pernah berjumpa sampai beliau pun dikubur, tidak dipertemukan oleh keluarga, baik anak maupun keluarga kerabat-kerabat yang lain. Itulah sebabnya, mari saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan mengajak bincang-bincang sedikit, dan biarlah bincangan ini, kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan saya akan bertanya kepada Ibu Pendeta Yosua, dan biarlah Ibu Pendeta Yosua bisa memberikan kesaksian. Saya percaya saudaraku, di tengah-tengah situasi saat ini, saya percaya biarlah kita semua memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan terima kasih Ibu Pendeta Yosua sudah bisa mengisi
program kami dalam Last Minute. Tidak ada yang mustahil, mujizat itu nyata. Dan Ibu Pendeta Yosua, kami selaku dari program Tidak Ada yang Mustahil, Mujizat itu Nyata turut berbelasungkawa. Kami percaya Bapak Pendeta Yosua sudah tenang bersama Bapak di surga. Mungkin bisa dicerita sedikit Pak tentang keberadaan Bapak, Bu. Ya, salam puji Tuhan. Saya istri dari almarhum. Ya, memang secara fisik manusia berat untuk saya. Saya belum siap karena memang kami komitmen kami. Suami saya bilang sama saya, "Mah, kita umur panjang, selalu sehat sampai Tuhan Yesus datang." Jadi tidak pernah ada rasa kecurigaan dan lain sebagainya. Dan beliau pun sakit itu bukan karena sering-sering sakit, tetapi ada mungkin kalau capek, dia capek atau dan lain sebagainya baru dia sakit. Jadi kepergian beliau pun itu ya mungkin sangat berat buat kami, istri, anak-anak, cucu, menantu dan juga besan. Terlebih untuk jemaat. Kami sudah 40 tahun melayani Tuhan di ITSI Maridan di sini, dan kami bisa merasakan begitu luar biasa cinta kasih Tuhan yang kami rasakan. Kami mendapat pengayoman juga dari jemaat di tempat ini, dan mereka tidak pernah membuat kami menilai kami seperti gembala yang harus dijaga jarak begitu, tapi kami dan jemaat itu seperti orang tua dan anak. Jadi dengan kepergian almarhum semua kami merasa kehilangan banget. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa ada banyak hal yang Bapak tinggalkan buat saya, dan itu pun mungkin hanya lewat gurauannya. Dia bilang kalau saya meninggal, Mama yang harus berdiri menjadi gembala ganti saya. Terus saya bilang, itu cuman gurauan aja. Saya tidak percaya kita umur panjang sehat. Tetapi itulah yang seringkali menguatkan saya, dan saya tahu satu firman bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu ada dalam diri saya, dan saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi, saya tahu ada rencana Tuhan yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan saya, baik secara pribadi saya, di mana ini pekerjaan yang berat yang harus saya pikul. Tapi satu hal saya tahu bahwa bersama Tuhan saya bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan. Jadi sejak Bapak masuk rumah sakit memang udah nggak pernah jumpa lagi, Bu, ya? Iya, kami sempat merawat Bapak dua minggu. Itu ada Pak Joni yang selalu memonitor kalau ada sesuatu. Jadi 2 minggu Bapak dirawat di rumah dengan keluhan sesak napas dengan gula yang tidak stabil, ya. Dan sempat kami bawa ke dokter. Itu dibantu sama Pak Joni Rande, dan dokter kasih obat, dan memang sudah ada surat rujukan untuk dikirim ke rumah sakit Pertamina, ya. Tetapi karena saya lihat reaksi Bapak begitu semangat, sesudah minum obat itu dia rasa nyaman. Bahkan dia biasanya kalau bangun dia mau harus ditopang dulu, sekarang dia bangun sendiri, dia duduk sendiri di kursi depan. Lalu dia bilang, saya mau jalan-jalan, dan permintaannya itu saya tidak sangka kalau itu adalah permintaan terakhir, dan perginya pun mau di Spaku di Indomaret. Saya udah izin sama Pak Joni Rande, dia bilang iya silahkan tante kalau mau bawa om. Jadi sampai di depan Indomaret dia cuma lihat tulisan Indomaret, abis itu dia katakan, Mah ayo kita pulang. Jadi sesudah pulang itu ya sampai dikirim ke Penajam ya gitu, keadaan kondisinya tetap lemah, tidak berdaya. Dan pada hari Rabu sesudah jam 2 siang kami habis kasih makan, jam 3 itu dia rasa sesak, dia bilang oksigen, saya mau ke rumah sakit. Padahal tadinya itu dia tidak mau ya. Saya telepon Pak Joni Rande, telepon perawat,
kirim ambulans. Jadi disitulah sampai dikirim, habis diurus di puskesmas dan dikirim ke Penajam. Saya juga kaget waktu ambulan itu berhenti di ruang isolasi. Ya, saya sempat berdebat sama perawat yang ngantar, kenapa harus di sini? Kalau tadi kalian kasih tahu bahwa akan dibahas ini, saya tidak akan terima. Jadi saya cuma pegang tangan suami saya. Saya rasa itu pertemuan saya terakhir karena perawat bilang ibu tidak bisa masuk karena ini ruang isolasi. Jadi saya cuma bilang kata terakhir sama suami saya, salam Pak, Papa kuat Pak ya, Papa berdoa, Papa semangat. Pasti kita ketemu lagi. Dia tersenyum. Situlah kalau saya membayangkan senyumnya itu seperti satu senyum yang membuat saya bahagia. Sampai beliau meninggal pun, karena kita dalam situasi keadaan yang demikian, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus mengikuti peraturan. Saya memang merasa sakit. Kenapa dia harus pergi dengan cara penguburan yang begitu menyakitkan buat kami. Tapi ya sudah, memang sudah harus terjadi. Tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara bahwa suami saya meninggal bukan karena corona, bukan karena COVID. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi Bapak Pius. Jadi, tapi satu penghiburan Roh Kudus bahwa suami saya sudah tenang bersama dengan Bapa di surga. Puji Tuhan. Baik saudaraku, luar biasa. Dan coba mari kita mendengar kesaksian dari Bapak Joni Rande. Bagaimana Pak kronologis ya Pak? Ya, salam. Halo. Ya, saya Joni Rande. Kebetulan saya juga jemaat dari Pak Gembala saya di sini, dan saya sebagai tim gugus tugas COVID wilayah ICI Kenangan, Maridan dan sekitarnya. Jadi bukan sembarangan saya ditunjuk di situ. Ternyata Tuhan punya maksud lain, dan ternyata saya punya gembala yang akan saya hadapi. Dan itu saya merasa berat sebenarnya, karena saya paling dekat dengan Pak Gembala. Sampai dokter pun sama ketua tim gugus mengatakan Joni yang paling terdekat dengan Pendeta Yosua. Sehingga saya sempat mengalami celahan-celahan dari masyarakat, dikatakan Joni yang gendong, tapi saya tetap kuat karena saya berpegang teguh apa yang selalu dipesan dengan Pak Gembala. Apapun dikatakan orang itu biarkan saja, sampai saya dibilang dia yang gendong Pak Yosua, dia yang kuburkan. Tetapi itu menjadi kekuatan saya, Tuhan yang berkarya. Sempat saya katakan bahwa setiap ada yang mengatakan seperti itu, ingat firman Tuhan bahwa saya tahu persis Pak Pendeta Yosua ini biji mata Allah, karena firman katakan siapa yang menghujat hambaku yang diurapi, dia akan menanggung resikonya. Jadi itu yang saya pegang, saya yakin, dan komunikasi saya dengan kabupaten pun sempat bertegang masalah meninggalnya Pak Pendeta Yosua. Tetapi apa boleh buat, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang yang sudah terjadi biar itu menjadi kesaksian. Jadi saya memperkuat buat lewat siaran ini bahwa Pak Yosua, penggembala saya itu bukan karena COVID. Sampai dokter yang ada di sini pun berani menangani tidak pakai kaos tangan, tidak pakai masker, karena dia yakin dia reaktif karena sakit gulanya yang tinggi. Jadi itu yang membuat saya kuat tetap menangani, dan sampai saat ini saya tetap pelayanan terus di gereja ini bersama dengan Ibu Gembala, dan saya selalu diberi kepercayaan setiap ada urusan di gereja. Karena kebetulan gereja kami ini ada di dalam kompleks perusahaan PT ICI Kartika Utama, jadi kami harus ikut juga peraturan yang ada di perusahaan. Dan kebetulan manajemen dekat dengan saya, dan saya juga sebagai tim, sehingga saya bisa mengatur jadwal untuk bisa melihat Ibu Gembala di sini, yang selalu saya harus perhatikan juga, karena saya sebagai petugas juga dalam pekerjaan saya harus
mengurus masyarakat, mengurus gereja, keluarga. Jadi itu yang menjadi kesaksian kuat saya, Pak Pendeta. Saya istilahnya saya melayani dengan tulus, ikhlas untuk masyarakat, untuk jemaat, dan untuk semua yang perlu saya harus bantu. Karena saya pegang firman Tuhan, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Jadi saya yakin kedatangan Pak Pendeta ke sini juga menjadi bagian kekuatan buat saya sebagai pelayan, sebagai tim gugus, dan sebagai tugas pekerjaan saya di sini. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan saudaraku, saya percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Dan kita bersyukur kalau Bapak Pendeta Yosua sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan satu hal bahwa almarhum Bapak Pendeta Yosua banyak meninggalkan wasiat ya, semacam iman, warisan iman. Ya, dan anak-anak rohani bukan hanya tersebar di Indonesia tetapi juga berbagai macam negara juga tersebar, karena beliau adalah dosen juga di Sekolah Tinggi Teologi Rema di Samboja, Kalimantan Timur. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya Ibu Pendeta Yosua diberikan kekuatan yang baru, bahkan mandat untuk sebagai ibu gembala meneruskan tongkat estafet sebagai gembala. Kita percaya Tuhan memberikan kemampuan bagi ibu, dan kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Terima kasih Ibu buat keberadaan kami sehingga kami bisa terima di tempat ini dan bisa bincang-bincang ini dengan para pemirsa. Sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan, tetap kita hidup dalam protokol, tetapi ingat saudaraku, tetapi jangan kita hidup di dalam ketakutan. Saya percaya setiap protokol yang kita pakai, yang kita gunakan itu harus kita lakukan. Tapi lebih daripada itu, ingat, sempurnakanlah dengan doa. Karena saya percaya ketika kita suka berdoa, kita dekat dengan Tuhan, itulah yang menjadi pelengkap kita. Sehingga saya percaya bersama Tuhan kita semua aman dalam perlindungannya. Saya dari Desa Icikananga, Pastor Abius mengucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami akan lanjutkan untuk berbagi misi dan kasih untuk para gembala-gembala yang ada di Desa Icikananga. Nanti kita akan bagi Pak ya, ada 8 ini ya, 8 gereja. Dan terima kasih buat para pendengar yang sudah bersama-sama dengan kami dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Terima kasih Tuhan, bila ada keluarga Anda, teman Anda yang terkena COVID-19, mari saudaraku, tetaplah kita berbuat kasih. Jangan mengucilkan mereka. Dan saya percaya saudaraku, kalau kasih ada di dalam pribadi kita, saya percaya kasih itu akan memberikan mereka semangat. Dan saya percaya bersama kita bisa. Karena saya percaya saudaraku, kalau ada kasih di antara kita semua, maka corona pasti lenyap. Saya percaya saudaraku, kita melawan corona bukan hanya dengan protokol, bukan hanya dengan kesehatan, tetapi juga kita melawannya dengan kasih. Sekali lagi saudaraku, bila ada teman kita, saudara kita, jangan dikucilkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam saudara dikasih Tuhan, dan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata menyediakan tanda kasih untuk gembala gereja Kristus Raja di Icikananga. Dan puji Tuhan, inilah sebagai wujud kasih kita saling berbagi di tengah pandemi. Terima pemberian kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena sudah saya ngambil ini. Oke. Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi suruh. Ya. KPPS Eden. Video kami di jalan Surat.
Boleh Pak? Ya, sebentar saya Pak. Terima kasih masih sampai ke Lawe-Lawe Pak. Oh, Iya. iya. Boleh sini Pak? Iya. Iya. Boleh. Pak Pendeta siapa? Ofni Tumangkeng. Oke. Videonya ya. Ya. Sudah berkasih Tuhan, saat ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Ofni Tumangke, Gembala GPPS Desa Ici Kenanga, dan puji Tuhan kami bisa berbagi kasih dan biarlah ini bisa memberikan sedikit keringanan ya Pak ya. Iya. Saya percaya bukan nilainya tetapi inilah bagian dari kami ada di kota Samarinda, peduli terhadap hamba-hamba Tuhan, khususnya para gembala yang ada di Desa Ici Kenanga. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya, Tuhan berkati Pak. Shalom. Kehidupan kami Bapak, dan saat ini Tuhan Engkau melihat ada sebuah persembahan dan pemberian dari Yayasan Tiada Yang Mustahil bagimu Bapa. Kami sebagai hamba-Mu tidak ada yang dapat kami berikan, tetapi kami selalu berdoa bagi mereka semua yang terlibat, bagi mereka semua yang ada di dalam yayasan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Amin. Tuhan. Tuhan memberkati pengorbanan mereka, Tuhan Amin. memberkati pemberian mereka Tuhan. Amin. Kiranya kasih setia dan anugerah dan kebaikan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan dan kekuatan Tuhan selalu mereka rasakan dan mereka selalu alami di dalam kehidupan mereka Bapa. Terlebih Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Tuhan memberkati dengan kasih setia, dengan kekuatan, dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita ketika mereka memberi buat pelayanan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya mereka akan menerima lebih dari apa Tuhan, dan mereka akan menerima berlipat-lipat kali ganda. Sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan akan terus mengalir dan terus akan melimpah di dalam kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka
Allahku dahsyat. Yesus Tuhan, sing ada lawa. Finish. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Kami dari Muslim Senjata dan Samarinda datang ke sini untuk memberikan tanda kasih, Pak. Haleluya, Khusus puji untuk Tuhan. para pendeta yang ada di desa di Diberkatilah kedatangan hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah kedatangan setiap hamba Tuhan. Kami disambut dengan baik oleh hambanya yang luar biasa. Kami berikan persembahan yang banyak sebagai tanda kasih. Coba taruh bawahnya, Pak. Oke. Bu, boleh Bu, bantu Bu. Biarlah ini menjadi berkat. Amin. Dan Terima kasih. Bapak tetap tenang sebagai Tuhan mengembalakan jemaat Tuhan. Jadi saudaraku dikasih pun ini adalah pastori sementara. Pastorinya masih sewa ya. Jadi gerejanya sana itu Mas, gereja itu. Gerejanya sementara masih dibangun. Kita percaya Tuhan pasti cukupkan ya Pak. Amin. Semua tentu kita kepada Allah juga. Bapak-bapak dan ibu berdebat. Amin. Terima kasih. Shalom. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, yeah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung, kemuliaan disaksikan, kebesaran yang diciptakan. Wah, tolong tarik tuh. Nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Kita sisa 7 gereja, oke? Untuk para pendeta, tetap bersama kami. Ibaratnya di desa ini gak ada jaringan. Coba lihat nih, gak ada jaringan kan? Nah, gak ada jaringan. Asli, tidak ada jaringan. Karena tempat ini bisa membantu untuk memberikan semangat juga melayani. Boleh Pak, terima kasih. Ini, dari mana? Ini juga Norma ya. Satu papa dan minyak. Terima kasih Pak. Oke, selamat berkati. Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan yang disaksikan, kebesaran yang diciptakan. Amin. Yesus, Yesus.
Giri Purba. Desa Giri Purwa. Kita lagi berbagi kasih untuk para pendeta gembala di daerah desa khususnya. Dan ini kita lagi bawa tembakau dan biar lagi menjadi tanda kasih dan memberikan semangat di tengah-tengah pandemi untuk melayani jiwa-jiwa. Sudah ibadah offline toh? Ya. Sudah ibadah minggu? Udah buka ibadah? Oh besok mulai Bu. Oh iya. Ya lama. Kita kenal sama Ivan dari Ivan Bowling toh? Iya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini Oma adalah ibu gembala. Ya, sudah janda karena bapak gembala udah 1 tahun ya meninggal ya. Dan pada hari ini kita akan memberikan tanda kasih paket sembako biarlah ini menjadi semangat bagi ibu gembala untuk melayani jiwa-jiwa di desa apa nih? Desa Perwero ya? Giri Purwa ya. Puji Tuhan. Ini boleh, ini karena berat mungkin kita taruh sini ya Uma ya. Ini berat 10 kilo. Taruh aja Mas. Taruh ya. Oke. Ini boleh dan ini beras, Indomie sama ya minyak 2 liter. Ya. Oke, pemirsa, terus bersama kami karena masih ada 4 gereja. Saya percaya di tengah-tengah pandemi biarlah kita senantiasa terus berbuat baik karena kita percaya suatu hari kelak kita pasti menuai. Haleluya. 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 Ada sukacita, amin. Katakan Allahku dahsyat. Yesus Tuhan, sing ada lawa. Saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Gembala 2 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan dan sekarang Oma bersama anak yang melanjutkan pengembalaan di GPD Giri Mukti ya. Dan saya percaya biarlah pada hari ini kami dari Tidak Ada Mustahil Mujizat itu nyata berbagi kasih dan memberikan tanda kasih biarlah ini menjadi suatu semangat sehingga Oma bersama anak tetap melayani Tuhan dan tetap mengembalakan jiwa-jiwa yang ada di desa Giri Mukti. Terima kasih Oma yang saya berikan ya. Ya, sama itu nih taruh kucingnya. Mana? Ayo, ambil. Oke. Tetaplah berbuat baik di tengah-tengah pandemi dan krisis yang ada. Saya percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Terima kasih Oma. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Oma sekeluarga di dalam pengembalaan. Doa berkati. Sampai jumpa. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Gembala yang ada di desa-desa. Itulah sebabnya kami memberikan kepada Bapak Gembala. Oke. Biarlah ini menjadi semangat untuk melayani Tuhan. Untuk jiwa-jiwa yang ada di desa ini. Ya. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya. Oke. Jadi Tuhan ini mahal. Ya. Satu sama minyak 2 liter. Mari saudaraku, tetaplah berbuat baik di tengah-tengah pandemi. Disinilah kita diuji untuk senantiasa menjadi terang. Siapapun ada, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus berkati.
Saudaraku dikasih Tuhan, pada akhirnya kami sudah selesai dari Ici Kenanga, desa Ici Kenanga. Kami sudah di Lawe-Lawe dan sudah mendistribusikan semua bantuan sembako sebagai tanda kasih untuk para gembala, para pendeta yang ada di desa Ici maupun yang ada di Lawe-Lawe. Dan saat ini kami akan kembali ke Samarinda dengan menempuh perjalanan kurang lebih 4 sampai 5 jam. Dan saudaraku, tetaplah kita terus berbuat baik, karena saya percaya saudaraku, kalau kita berbuat baik, apapun yang kita tanamkan kita pasti menuai. Selama benda dilemparkan ke atas, kalau benda itu jatuh, demikian juga di bumi ini, selama kita berbuat baik pasti ada kebaikan yang kita tuai. Dan saya percaya saudaraku, apapun yang kita kerjakan, ingatlah Tuhan selalu memperhitungkan semuanya. Dan saya Pesar Habis Rupa dari founder program Speaker Tidak Ada Mustahil Mujizat Itu Nyata mengucapkan terima kasih secara khusus buat Bapak Pendeta Yakob yang sudah mengantarkan kami untuk memberikan bantuan ke setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala yang ada di daerah Lawe-Lawe. Lumayan sudah cukup banyak, tapi kami tetap semangat. Terima kasih Bapak Pendeta Yakob. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti cuci tangan saudaraku. Tetap protokol kesehatan. Haleluya. Sekarang kami akan kembali ke mobil, kami balik ke Samarinda. Puji Tuhan. Halo.